Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan pada mata pelajaran Hadis Miftah. Hadis Miftah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap pada lanjutan materi minggu lalu, yaitu masih tentang al-muhafazatu 'ala sholati fi awqatiha, yaitu menjaga sholat dari waktunya. Menjaga sholat dari waktunya. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang ayat dari surah Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Kita sudah pelajari ayat 4 dan 5, dan minggu lalu kita juga sudah pelajari tentang surah Al-Munafikun ayat 9. Surah Al-Munafikun ayat 9. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada al-ahadisu, yaitu hadis-hadis tentang al-muhafazatu ala sholati, yaitu hadis yang menjelaskan tentang menjaga sholat. Hadis tentang menjaga sholat. Jadi hadis yang pertama yaitu kita lihat pada penjelasan tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Jadi konteks hadis yang pertama yaitu an Sa'di, dari Sa'ad ibni Abi Waqqas bin Abu Waqqas. Qala, telah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hum an salatihim sahun, tentang orang-orang yang lalai dari salatnya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Mereka adalah orang-orang yang mengakhiri salat dari waktunya. Dari hadis ini kita dapat kesimpulan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah itu Ibnu Sa'ad bin Abu Waqqas. Dia menanyakan tentang surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, yang mana dikatakan orang yang lalai dari sholatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang melaksanakan sholat pada akhir waktu. Akhir waktu. Yang mana dikatakan akhir waktu, yaitu ketika waktu sholat sudah mau habis, dia baru sholat. Contohnya, ketika mau habis waktu sholat zuhur, dalam artian jam 3, atau radio masih memulai masalah ya fanela masempajang, supaya katanya lebih simpel satu kali berwudu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar pada akhir waktu kita melaksanakan sholat, termasuk juga orang-orang yang lalai dari sholatnya, kecuali ada sebab, ada kesibukan, maka tidak apa-apa dilaksanakan pada waktu mau habis waktu sholat. Tetapi ketika tidak ada uzur, tidak ada sebab, ya fanamelo masempaja capak na waktu, maka itu dikategorikan sebagai orang yang lalai dari sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan hal tersebut. Jadi, namun capak waktu ya sempajang, termasuk toni tau lalai, tau malele, tau tak kalufah, nasaba
nareko icafa-cafa iyaro sempajange maka wedi jaji iyaro sempajange dek tafigo nareko mamatu-matu ki atau na biasa na sengogi ifat tanjeng menunda-nunda sholat maka suatu waktu pasti akan dilalaikan atau tidak dilaksanakan sholat tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita peringatan agar lebih berhati-hati ketika melaksanakan sholat. Jadi itu hadis yang pertama. Jadi yuakhiruna sholat. Jadi yang termasuk orang yang lalai dari sholatnya yaitu orang yang melaksanakan sholat pada akhir waktu. Hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua, mari kita simak pada layar tersebut. Warawa Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Abu Ya'la bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, yang baik. An Musa'ab, dari Musa'ab bin Sa'id ibnu Sa'idin. Qala, telah berkata, qultu li abi, saya bertanya kepada ayahku, berbicara kepada ayahku, bertanya kepada ayahku, ya abtahu, wahai ayahku, ara'aita qauluhu ta'ala, apakah engkau melihat firman Allah Ta'ala, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayyana la yashu, kadangkala dia melaksanakan sholat. Ayyana la yuhdatsu nafsihi, dan kadangkala tidak melaksanakan sholat, tidak sampai kepadanya, dalam artian tidak melaksanakan sholat. Maka ayahnya menjawab, laisa zakah, tidak seperti itu. Innama huwa ida'atul waqt, sesungguhnya orang yang lalai yaitu orang yang kehabisan waktu. Jadi kesimpulan dari hadis yang kedua yaitu masih tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat ke-4. Ayat ke-4 yaitu yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ada lagi sahabat yang bertanya kepada ayahnya, wahai Rasul, wahai ayahku. Jadi dalam Arab itu, dalam Arab ketika seseorang menggunakan kata ya abatahu, berarti itu panggilan tersayang kepada ayahnya. Panggilan tersayang kepada ayahnya. Sama halnya kita. Misalnya dipanggil ayah kita Ambo, panggilan tersayang kita kepada ayah kita, atau bapak, atau papa, atau etah, dan lain sebagainya. Maka itu salah satu bentuk panggilan tersayang di Arab. Ya abatahu, wahai ayahku, apakah engkau melihat firman Allah Ta'ala, alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi Abu Sa'id ini Mus'ab ini berpendapat bahwa orang yang lalai itu orang yang kadangkala melaksanakan sholat dan kadangkala tidak melaksanakan sholat. Tetapi penjelasan ayahnya mengatakan bahwa innama huwa ida'atul waqt, yaitu orang yang selalu kehabisan waktu. Selalu kehabisan waktu. Jadi dalam sholat itu tidak ada istilah kehabisan waktu. Dalam artian bahwa dia menunda-nunda, tetapi ia pun ingarangi maka dari fafale na pura masampaja ketika dia baru mengingat bahwa dewa fale pura sempaja, ternyata dewa pura sempaja loro ya mana nih ngarangi asrama nih. Padahal hal tersebut sudah diperingatkan bahwa sholatlah pada awal waktu. Sesungguhnya sebaik-baik, lebih utama, lebih afdal, yaitu sholat dilaksanakan pada awal waktu berjamaah di masjid. Apalagi
seorang laki-laki diwajibkan untuk sholat di masjid. Jangan sampai ada laki-laki rajin sholat di rumah, bisa-bisa jadi lelaki solehah. Siapa tahu jadi lelaki solehah. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi kita lihat bahwa tidak ada yang dikatakan kehabisan waktu. Tidak ada yang dikatakan kehabisan waktu. Yang ada itu cuma lalai dalam melaksanakan sholat. Jadi kita pindah kepada hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir pada pelajaran kita, pada materi kita pada al-muhafazatu ala sholati, yaitu menjaga sholat pada waktunya. Jadi hadisnya berbunyi seperti ini. Warawa al-Hakim, diriwayatkan oleh al-Hakim bisanadin fihi, dengan sanad yang hasan, min ikhtilafi fi tawthiqihi, dari banyaknya perbedaan yang digabungkan, wal aksaru ala adamihi, dan banyaknya kesalahan, man jam'u baina sholatin, barang siapa yang menjamak dua salat, di antara dua salat, min ghairi atharin, tanpa ada usur, tanpa ada sebab, faqad atababan, maka sesungguhnya dia dimasukkan melalui suatu pintu min abwabil kabair, yang bernama pintu kesombongan. Jadi penjelasan pada hadis ketiga ini bahwa jadi kadangkala itu ada orang yang lalai dari sholatnya. Misalnya kehabisan waktu, dia menjamak dua sholat, misalnya menjamak sholat zuhur dan sholat asar tanpa ada sebabnya. Yang perlu kita pahami bahwa sholat itu bisa dijamak, bisa digabungkan ketika ada usur. Yang pertama itu ketika dalam keadaan perjalanan atau musafir, maka itu boleh dijamak sholat. Atau tinggal di suatu tempat tanpa ada niat menetap. Contohnya, insya Allah suatu saat kita pergi sekolah ke Mesir. Amin. Di Mesir kita sholat, tidak ada niat untuk tinggal di Mesir, maka dalam kurun waktu 2 tahun bisa menjamak sholat itu. Contohnya bisa menjamak. Sama halnya ketika ada seorang ulama yang menuntut ilmu ke suatu tempat. Dalam kurun waktu tersebut dia tetap menjamak sholatnya. Dia di sana sudah menikah, sudah ada anaknya, tetapi tetap menjamak sholat tersebut. Sama halnya sama almarhum Andre Gurta, Kiai Haji Raffi Yunus Marta, salah satu pimpinan pondok pesantren kita almarhum. Dia diceritakan bahwa selama waktu kuliah di Amerika, dia selalu menjamak sholatnya karena tidak ada niat untuk menetap di tempat tersebut. Dan sholat saja yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Dua saja yang bisa. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh menjamak asar sama maghrib. Atau isya dengan subuh, tidak boleh. Hanya boleh zuhur
asar, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Waktunya bisa kapan saja, dalam artian bisa menjamak pada waktu zuhur, bisa menjamak pada waktu asar. Sama juga dengan maghrib dengan isya. Bisa dijamak pada waktu maghrib, bisa dijamak pada waktu isya. Tidak ada tidak ada ketetapan waktunya mengatakan bahwa harus pada sholat zuhur, harus pada sholat maghrib. Tidak ada. Tergantung pada kesempatan kita. Namanya juga dalam perjalanan musafir. Pada perjalanan atau musafir. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, itulah tadi penjelasan ketiga hadis tersebut. Ketiga hadis tersebut. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ada 3 hadis yang menjelaskan tentang penjelasan sholat. Yang pertama yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang melaksanakan sholat pada akhir waktu. Pada akhir waktu. Yang kedua yaitu yang dikatakan orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang kehabisan waktu. Dan yang ketiga yaitu ada orang yang lalai dari sholatnya, tetapi tidak melaksanakan yang namanya sholat sampai-sampai dia jamak sholat tanpa ada sebab dan tanpa ada uzurnya. Jadi itu tadi penjelasan pada materi kita. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiqi wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.